bisa memimpin kita dalam doa. Silakan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa semoga diberi kelancaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi seperti biasa kegiatan pembelajaran kita akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi kali ini kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila, dan setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila kita akan mengucapkan salam Pancasila. Baik, ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin teman-teman. Silakan berdiri ya semuanya. Mari nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layak hadir namun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semuanya, salam Pancasila. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang disband? Disband? Ya. Berapa orang? 4. Bisa sebutkan namanya? Citra Sari. Biasa aja, kita dari awal. Ya, aku dari awal, Bu. Aisyah Septia Ramadhania. Yosi Putri Pratiwi. Citra Abi Banaya. Citra Sari. Davina Tegar. Dedi Sunatasya. Dewanda Ayu. Yanti Enda. Indah Novitasari. Diva Indah Lestari. Dwi Sinta Agusaya. Eka Putra Nur Hidayah. Saya Ilsa Alamudri. Elanda Purnama. Eviola Dinda. Vanessa Valiana. Farah Valiana. Apina Silmi Aja. Devina. Febian Syah. Edi Arianto. Felicia Febrina. Pipi Novitasari. Francisca Novina. Gabriela Chandra. Karnis Tasya. Dia Amelia. Gisel Selvi. Halimah.
Ibu mengatakan selamat siang, kalian 2 kali. Jika ibu mengatakan selamat sore, kalian menang 3 kali. Dan ya, selamat malam seperti ini. Ya, selamat pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam. Ya, terserah mau kanan atau kiri, senyamannya kalian. Bisa dipahami? Sebagai konsentrasi ya. Selamat siang, pagi, sore, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, sore, siang. Ya, berarti ada yang masih belum dan sebagian banyak yang sudah konsentrasi. Terima kasih. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya, saya sampai Pak. Ada yang masih ingat? Iya, presentasi. Tapi materinya tentang apa? Ya, udah benar. Ayo buka kelas, bisa menjawab. Ada yang masih ingat? Ya, latar belakang adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar itu diamandemenkan karena ada beberapa permasalahan yang terjadi. Ya, jadi kali ini kita akan memasuki materi yang baru. Di sini ibu mau menanyakan terkait dengan pemahaman sejauh mana kalian memahami tentang Undang-Undang Dasar. Kira-kira ada yang tahu tidak berapa kali amandemen itu dilakukan? Oke, berarti semuanya punya pemahaman terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu peserta didik dapat menelaah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kita lihat yang pertama, proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pada pasal 37 itu memuat ada beberapa ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, jika perubahan pada pasal-pasal undang-undang itu dilakukan perubahan, diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, apabila pasal-pasal itu dilakukan perubahan, maka diajukan secara tertulis dan ditunjukkan bagian mana saja yang perlu diubah beserta alasan yang tepat. Jadi kalau tidak ada alasan yang tepat, tidak mungkin dilakukan perubahan. Terus yang ketiga, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dan yang keempat, perubahan itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan yang kelima, itu bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan dikarenakan karena NKRI itu memuat berbagai prospek kehidupan dan terkait dengan dasar negara. Jadi bentuk negara NKRI kan republik, jadi itu sudah menjadi dasar dan patokan kita sebagai pedoman kita sebagai negara Indonesia. Baik, kita lihat di sini alur perubahan Undang-Undang Dasar. Di sini ibu hanya memuat beberapa poin penting saja. Nanti kita akan melanjutkan di diskusi nanti. Yang pertama, amandemen pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober pada tahun 1999 dan ditetapkan atau disahkan pada tanggal 19 Oktober pada tahun yang sama juga. Dan amandemen ini dilakukan sebanyak 9 pasal dan 13 ayat. Untuk isinya nanti didiskusikan ya. Untuk amandemen
pasal yang diubah. Amandemen ketiga dilaksanakan pada 1 sampai 9 November 2001 dan ditetapkan atau disahkan pada 9 November 2001. Ada sebanyak 23 pasal yang diubah. Untuk amandemen keempat dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Agustus tahun 2002 dan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Oke, jadi kali ini apakah ada pertanyaan sejauh ini? Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu mau kalian singkat dulu kita ada apa dengan ini? Ada yang bisa maju ke depan? Ini salah satu media pembelajaran Ibu, namanya Kartu Pintar. Jadi cara mainnya adalah kalian akan melempar bola seperti ini, melempar kotak warna. Jadi warna yang berada di atas seperti ini akan kalian ambil di kartunya. Ada beberapa pertanyaan yang ada di dalam kartu tersebut. Bisa dipahami? Ada yang bisa maju? Silakan. Ini ada beberapa kotak, 9 kotak, jadi silakan maju. Gak apa-apa, ini ada satu pertanyaan. Tiap-tiap kotak ada satu pertanyaan aja. Ini materinya dari hari ini dan juga materi-materi sebelumnya di masa belakang. Ayo. Ayo nanti ada hadiah. Ayo segera maju, silakan. Ayo kalau memang satu orang enggak itu biar berpasangan aja nggak apa-apa. Ayo. Nanti ini berdua kan? Silakan maju. Oke, Dari kartu ini ada pertanyaan, sebutkan kapan terjadinya amandemen pertama. Dari berdiskusi dulu. apa? Ya, silakan sampai. Jadi pertanyaan yang saya dapat adalah sebutkan kapan terjadinya amandemen ketiga. Terus pertanyaan kedua. Jadi dari pertanyaan ini sebutkan kapan terjadinya amandemen pertama. Jadi amandemen pertama terjadi pada tanggal 21 Oktober tahun 1999. Terima kasih banyak. Nanti hadiahnya nanti sebentar ya. Terima kasih. Oke, silakan. Jadi jawabannya adalah tanggal 1 sampai 9 November 19. misalnya kita tanggal 9 November
jangan dijawab soalnya. Sebutkan apa terjadinya amandemen keempat. Benar tidak? Ayo. Silakan. Bacakan soalnya. Silakan duduk. Terjadinya amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Jadi terjadinya amandemen keempat itu pada tanggal Prosesnya dari kantor Bapak. 10 Agustus. Ya. Itu ditetapkan, tapi di prosesnya itu dari kantor Bapak. 1 sampai 12. Ya, jadi jawabannya 1 sampai tanggal 12 Agustus ya. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, jangan. Oke, baik. Kita lanjutkan jadi mungkin pertanyaannya agak sedikit gampang ya, tidak sulit sekali. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan isinya. Ini kita belum memahami tentang isinya apa saja dari perubahan dari pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kalian belum mau tahu isinya, jadi kita diskusikan bersama-sama. Jadi ibu meminta kalian untuk menghitung 1 sampai angka 4. Mulai dari sini. 2. Sesuai dengan nomor kalian 1, 2, 1.
Ayo putra. Yang ada buku bisa cari di buku yang ada peta atau pakai bisa cari. Ada yang sudah? Silakan berdiskusi ya. Sudah kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Kelompok tiga? Dan satu. Kelompok empat? Oke, baik. Jadi sambil menunggu teman-teman kita yang lain berdiskusi, silakan kelompok satu bisa maju ke depan untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan kawan-kawan. Tiga. Priyanka Nedi Marinisa, absen 20. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1 akan ingin membacakan isi amandemen kemudian pertama. Isi amandemen
kedua, pergeseran kekuasaan pembentukan presiden dari presiden ke DPR. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dalam 1 kali masa jabatan. Yang keempat, penyempurnaan pada 9 pasal dari pasal 5, 9, 14, 14, 15, 17, 20, dan 21. Proses amandemen 2009 dijalankan secara bertahap dengan menentukan prioritas pada masalah-masalah DPR. Setelah itu proses perubahan dilanjutkan menghadapi kesulitan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira dari kelompok 1 ataupun kelompok-kelompok yang lain ada pertanyaan? Dari kelompok 2, 3, 4 ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham semua? Ya. Oke, silakan. Kelompok 2, silakan. Silakan sebentar. Baik, saya perwakilan kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Baik, di sini saya akan membacakan tentang beberapa poin tentang isi dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Untuk poin yang pertama, kami mendapatkan bahwa pada amandemen kedua terdapat sidang DPR yang sedikitnya dalam setahun dilaksanakan 1 kali. Selanjutnya, DPR memegang kekuasaan pembentuk undang-undang dasar. Untuk yang ketiga adalah kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, susunan dari tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pengaturan secara rinci dan komprehensif mengenai hak asasi manusia pada pasal 28. Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui untuk menjadi undang-undang. Baik, sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kaliana, bisa dipanggil Farah, absen jelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, bisa dipanggil Aziz, absen 23. Jadi berdirinya kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 3 tentang isi amandemen ketiga UUD 1945. Yang pertama, kewenangan MPR RI berubah dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara setara dengan lembaga negara lainnya. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden diisi oleh MPR RI dengan suara terbanyak menjadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, DPRI yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. yang terakhir, satu, menggunakan pilihan rakyat. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Indonesia atas nama Presiden. Jadi itu hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah paham semua? Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum
Amandemen pertama disahkan dalam sidang tahunan MPRRI pada 1/2021. Amandemen tadi merupakan perubahan konstitusi yang mencakup penghapusan dan penambahan pasal dan hak. Pembahasan tentang amandemen keempat antara lain MPR, yaitu anggota DPR dan anggota DPD, disahkan pada 11/2022. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dengan negara lain. Kalau itu bentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat. Keempat, penghapusan dewan pertimbangan agung. Kelima, penghapusan bab mengenai keberadaan BPA, penambahan ayat 4 dan 5 pasal 23. Enam, komisi pasal 34 menjadi 4 ayat. Ketujuh, komposisi pasal 37 menjadi 5 ayat. Dan komposisi aturan peralihan yang terdiri atas 3 pasal dan aturan tambahan yang terdiri atas 2 pasal dan perubahannya. Sekian dari Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ini tolong berikan aplaus buat teman-teman. Oke, kita semuanya. Jadi dari amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan amandemen keempat memiliki perbedaan yang dibahas. Materi-materi pokoknya itu ada perbedaan yang sangat jauh. Jadi yang kita lihat pada amandemen pertama itu lebih condong atau lebih besarnya membahas terkait dengan kekuasaan presiden. Ya, masa jabatan presiden yang sebelumnya tanpa batas akhirnya dibatasi 5 tahun. Tapi bisa 2 periode, tapi hanya sebatas 2 periode saja selama 2 tahun masa jabatannya. Dan yang kedua itu presiden yang sebelumnya dapat membuat undang-undang dasar itu digantikan dengan MPR. Ya. Terus pada poin yang kedua itu membahas terkait dengan DPR, itu lebih condong ke DPR. DPR itu tugasnya membuat undang-undang dasar. Jadi sebelumnya yang dari presiden beralih ke DPR. Dan di amandemen kedua juga dilakukan perubahan antara tentara nasional dan juga kepolisian itu ada pembagian, jadi ada pemisahan perbedaannya dari tentara dan kepolisian. Kedudukannya sedikit berbeda ya, namanya saja sudah berbeda, apalagi tugasnya itu sudah berbeda sekali. Dan ditetapkan juga lagu kebangsaan itu di amandemen kedua. Ya, dan untuk amandemen ketiga itu lebih condong ke kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di sini ada yang tahu siapa saja? Kekuasaan kehakiman itu ada lembaga apa saja? Mahkamah Agung. Ya, ada yang lain lagi? MPR bukan termasuk kehakiman. Ya, Mahkamah Konstitusi. Ada lagi satu? Bukan, DPR itu lembaga legislatif. Eksekutif ya presiden. Satu lagi, MA tadi sudah benar, MK juga. Ada lagi? K, Komisi Yudisial. Ya, jadi ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi ada beberapa poin di amandemen ketiga dan lebih utamanya itu dibahas tentang kekuasaan kehakiman. Yang berikut
Di amandemen ketiga ini juga dibentuk salah satu lembaga baru yaitu DPD. Jadi sebelumnya itu ada MPR dan DPR saja, tapi di sini di amandemen ketiga itu dibentuk lembaga baru yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan untuk amandemen keempat itu ada poin-poin penting. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu terdiri dari lembaga apa saja? Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 4. Dari apa? Ya, DPR. Ya, DPR sama DPD. Jadi anggota MPR itu tidak sepenuhnya anggota MPR saja, tapi sebagian diambil dari DPR sama DPD. Terus di amandemen keempat itu juga ada penghapusan apa? Dewan apa? Pertimbangan Bu. Ya, benar sekali. Jadi kalian ingat itu di amandemen keempat itu ada penghapusan sebuah badan itu DPR. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa? Baik, Ibu berterima kasih sekali karena kalian sudah aktif sejauh ini, dan jangan lupa untuk belajar materi-materi sebelumnya. Ketika kalian sudah berlanjut ke materi baru, tapi ingat kalian harus tetap belajar materi sebelumnya. Ya. Baik, di depan kalian sudah ada beberapa kertas ya. Silakan kalian tulis di situ pembelajaran apa yang belum kalian pahami dan juga apa yang kalian sukai di materi kata kalian. Apapun yang kalian tulis, pesan atau pesan ibu atau memang ada belajar yang mungkin kalian belum pahami, yang kalian senangi dari pembelajaran kita hari ini itu apa? Silakan. Ini nanti dikumpulkan ya. Oke, jadi sambil kalian catat, di sini Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya kita, yaitu perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar di Era Keterbukaan Informasi. Jadi silakan kalian mempelajari materi selanjutnya baik di media sosial maupun di bacaan kalian masing-masing. Bisa dipahami? Oke, baik anak-anak. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jika selama proses pembelajaran kita pada hari ini ada salah kata atau mungkin ibu yang kurang berkenan di hadapan kalian, mohon maafkan karena ibu juga manusia biasa yang silakan untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ibu meminta Sinta bisa memimpin kita dengan